kita ada Western Fusion, dan tentunya satu-satunya yang memang sengaja saya hadirkan di sini, itu kita punya dessertnya yang berstaraf internasional. Tagline-nya Warung Laku itu adalah freshly, tasty, dan healthy. Fasilitas kuliner yang memang benar-benar berstandar taraf hotel bintang 5 internasional dengan sesuai dengan isi kantongnya mereka. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Semeton Kelungkung, malam ini Tiang bersama salah seorang putra Kelungkung, ya, yang sudah berhasil menjadi chef. Ya, putra Kelungkung yang selama ini berkiprah di luar Kelungkung, nah sekarang ingin mengabdikan dirinya untuk di Kelungkung, membangkitkan kuliner di Kelungkung. Hari chef diperkenalkan dirinya. Baik. Om Swastiastu. Swastiastu. Nama Tiang Putu Martawan tadi. Ya. Nama lengkapnya Putu Rianto Martawan. Saya asli Kelungkung. Asli Kelungkung. Saya tinggal di Gel-Gel. Saya besar, lahir sampai TK itu di Kemuning, Pak. Di Kemuning, ya. Tepatnya di depan. Iya. Di panti asuhan dulu. Terus ikut orang tua. Ikut bapak ibu tinggal di Kelungkung, tinggal di Gel-Gel sampai saat ini saya menetap di Gel-Gel. Ya. Saya masih muda, saya baru berumur 40 tahun Pak Udi. 40 tahun, wow keren. 40 tahun sudah berani mendobrak untuk berinvestasi di Kelungkung. Lanjutkan. Ya saya dulunya keluarga yang kurang mampu Pak Udi. Untuk sekolah saja orang tua nggak mampu, jadi saya dititipkan di panti asuhan. Tamat SMA saya kuliah ke Denpasar dengan beasiswa full. Habis itu saya diberangkatkan ke Amerika. Saya berkarir, belajar disiplin, mengenal dunia luas, belajar karakter masing-masing negara, masing-masing orang selama 11 tahun. Jadi posisi terakhir di sana saya asisten chef. Asisten chef di Amerika. Di Amerika. Iya. Terus saya mengambil keputusan untuk retired early di sana. Selama 11 tahun saya berkarir di rumah. Saya lama di Ubud, beberapa restoran besar saya kerja di sana. Habis di Ubud saya pernah di corporate. Ya. Saya pernah di Kute, dan juga saya pernah di Kintamani. Saya pegang salah satu perusahaan yang terkenal di sana. Saya operational manager corporate. Di sana ada 6 unit usaha. Ada restoran 2, ada hotel, ada travel agent, activity, roastery yang sekarang saya disuruh take care untuk ekspornya. Karena hampir 20 tahun saya berkecimpung di dunia ini, secara jiwa, secara soul, saya ingin mengabdikan diri untuk di Kelungkung. Jadi saya mempunyai beberapa brand yang memang hasil pemikiran sendiri, seperti Pak Udi tahu lah. Pertama saya buka Jiji di Kelungkung, hadir di Kelungkung dengan chemistry, history yang sangat panjang. Dan juga saya buka Warung Laku ini, dan juga support Pak Udi banyak banget sama saya. Jadi, dan bocoran nih Pak Udi, bocoran. Oke. Tahun ini akan ada 2 lagi. Oh, spill ini sebentar Kelungkung, akan ada 2 lagi nih. 2 lagi Kelungkung, di Kelungkung. Jadi kenapa seperti itu? Kelungkung walaupun salah satu kabupaten dengan PAD yang kecil ya, Pak Udi, berhak juga untuk mendapatkan fasilitas kuliner ya, yang memang ada di kabupaten yang lain yang berkembang pesat dengan banyak konsepnya, makasih ya, banyak pemikirannya, banyak marketnya. Saya mempunyai teman banyak
beberapa travel agent yang besar. Beberapa sudah support Kelungkung. Jadi dengan adanya Lako ini, kemungkinan saya akan mengarah market itu mendatangkan wisatawan travel agent yang selalu mengenal kalau di pikiran mereka lewat ke Bali Timur itu lewat Kelungkung, Pak. Kelungkung banyak potensi. Kedepannya jujur saja, kedepannya lewat kuliner yang saya buka ini, saya pengen mengintegrasikan ke desa-desa wisata, potensi-potensi wisata yang ada agar Kelungkung ini lebih banyak dikenal di mancanegara, Pak. Yang saat ini dikenalkan di Bali cuma Ubud, Kute, Canggu. Betul. Kelungkung tidak kalah dengan mereka. Tapi hanya saja masih belum digali. Nah, lewat kuliner dan pengalaman saya, kedepannya saya pengen kuliner ini nggak cuma hanya sekedar kuliner. Jadi dia punya history, punya memorable experience yang didapatkan di Kelungkung. Tentunya dengan daya tarik wisata di Kelungkung, daya beli yang sangat terjangkau, dan mendapatkan fasilitas sama dengan tempat-tempat daerah wisata yang memang bertaraf standar internasional. Itu bagus, keren itu, Chef. Jadi dengan cita-cita yang nantinya akan diintegrasikan dengan pariwisata di Kelungkung, terutama Kelungkung punya banyak destinasi wisata yang sekarang Ibu Kadis, Ibu Sulis, saya angkat jempol sudah memperjuangkan Kelungkung ya. Yang jelas apa yang Ibu lakukan selama ini sudah mendapatkan hasil. Nah, sekarang tinggal diintegrasikan saja. Ada destinasi wisata, tujuan wisatanya di mana, kemudian nanti diintegrasikan dengan tempat kulinernya di mana. Jadi satu paket tamu datang dari Denpasar gitu mungkin Chef ya, atau dari Ubud, travel tour ke daerah timur Bali, atau mungkin sampai di Karangasem, baliknya pada saat makan siang di sini. Nah, otomatis apa yang nanti akan Kelungkung dapatkan? Pertama, SDM-nya terserap. Itu minim, itu SDM terserap. Jadi Yowana Kelungkung atau anak muda Kelungkung sudah bekerja di sini. Jadi mengurangi pengangguran. Yang kedua, mendapatkan pendapatan PAD. Pertama, Chef Putu ini kan akan bayar pajak nantinya. Ya, jadi akan ada pendapatan masuk ke daerah. Dan belum lagi nanti ini baru satu destinasi ya, Chef ya. Betul. Akan dibuatkan di sini di pusat kota Kelungkung. Nah, untuk semeton yang masih curious ya, masih bingung, penasaran di mana sih tempatnya? Jadi tempatnya di sebelah barat Bank Mandiri, ya. Sebelah barat Bank Mandiri berarti sebelah baratnya Polres. Setelah itu nanti saya buatkan denahnya. Nah, kembali lagi ke topik bahwa tujuan mulia Chef Putu ini adalah untuk mengembangkan pertama kuliner di Kelungkung ini biar naik kelas gitu ya. Jadi naik kelas ya, kita juga butuh Pak Kadis Koperasi dan UMKM, sahabat saya. Nanti tolong kita sama-sama duduk bersama agar bagaimana nanti UMKM lokal ini bisa lebih naik kelas lagi. Nah, terkait dengan itu kembali lagi, apa yang bisa Chef tawarkan mungkin untuk kuliner di Kelungkung ini? Selain ini nanti warung Delaku yang mungkin akan booming nanti karena baru hari ini shop opening. Ya, sesuai pengalaman saya, Pak Dik, Kelungkung yang mayoritas daya beli itu cenderung kan di menengah ya. Yeah. Itu nggak fair kalau nggak mendapatkan fasilitas kuliner yang memang benar-benar berstandar taraf hotel bintang 5 internasional dengan sesuai dengan isi kantong mereka. Itu sih tujuan utama. Dan juga tujuannya adalah menghadirkan warna baru kuliner di Kelungkung. Karena dari sekian pengalaman yang saya dapat, di mana banyak ada kuliner pilihan, di sanalah banyak orang akan datang, ingin mencoba sesuatu yang baru, dan tentunya yang paling utama itu adalah pergerakan ekonomi. Itu yang saya pengen, karena selama ini pengalaman pribadi, saya harus ke Denpasar sama anak-anak,
hanya untuk sekedar mencari ramen. Iya, betul. Saya harus ke Ubud hanya sekedar untuk ingin menikmati, mencoba baru kuliner bebek goreng yang sekarang ada di hadapannya signature kita. Jadi kenapa harus jauh-jauh? Kenapa harus spending di luar kabupaten? Tentunya kan pergerakan ekonomi itu di luar. Iya. Di Gelunggung nggak ada. Jadi dengan mudah-mudahan dengan saya bukanya warung lako ini, semoga bisa menopang sedikit, memperlancar perekonomian di Kelungkung walaupun nggak banyak. Dan Astungkare, semoga jika saya disupport, diizinkan, saya ingin berkontribusi untuk Kelungkung, walaupun nggak banyak. Gitu. Jadi, kenapa saya pilih Kelungkung? Kembali lagi, ini tanah kelahiran saya, yang dari selama 20 tahun saya berkecimpung di dunia ini, itu di luar Kelungkung, Pak. Dan secara orang Bali bilang, bahasa Balinya, sudah saatnya saya ngayah untuk Kelungkung. Dengan apa yang saya bisa berikan, dengan apa pengalaman saya, tentunya I will do my best for Kelungkung. Iya, dari Amerika mencari kerja, merantau di negeri orang, kemudian setelah itu di luar Kelungkung, nah sekarang back to basic gitu ya. To basic, di mana tanah kelahiran yang harus dibangun kulinernya gitu, Chef. Karena selama ini memang saya lihat Gigi ini kan campur tangannya Chef juga nih. Jadi beliau lah yang punya andil di sana. Jadi semeton Kelungkung ya jauh-jauh ke Ubud, ke Denpasar, hanya untuk sushi atau ramen ya. Saya sendiri sebenarnya pecinta masakan Jepang itu, cuma karena kejauhan, belum lagi harganya lebih mahal, di Kelungkung disajikan dengan harga yang nyaman di kantong dan enak di lidah gitu ya. Jadi kualitasnya sama, cuma tempatnya dekat. Nah ini yang perlu kecerdasan dari seorang chef, yang dimana makanan yang disajikan di hotel bintang 5 kemudian bisa disajikan dengan harga yang harga anak kos gitu ya. Jadi itu yang harus benar-benar kreatif chefnya ini. Nah kebetulan yang sekarang di hadapan saya ini adalah bebek yang biasa saya lihat di daerah Ubud gitu ya. Nggak beda, sama ininya. Dari segi presentasinya juga sama. Nah, yang jelas Kelungkung memang benar, warga Kelungkung kadang kasihan untuk belanja uang terlalu banyak hanya untuk makanan. Betul. Tetapi bisa dibijaksanai saat ini. Chef ini sudah mulai membuat makanan yang sama kualitasnya dengan harga yang lebih murah. Kenapa seperti itu ya? Karena ingin menjangkau masyarakat Kelungkung biar nggak jauh-jauh lagi, ya. Apalagi sekarang di jalan itu kan macet ke Denpasar. Jadi tinggal di Kelungkung dapat sudah dapat makanan yang enak, ya. Nah, untuk di Lako ini, Chef, apa yang menu yang bisa Chef sajikan ke masyarakat Kelungkung? Khusus untuk warung Lako yang memang namanya warung Audi. Tapi standarnya itu sudah standar bintang 5. Dari segi servis, produk, makanan, minuman, terus tempat, presentasi, penyajian, yang memang saya sudah plan dari jauh-jauh hari saya ingin buka ini di Kelungkung. Dari segi jenis konsep makanan dan minuman, dari tagline-nya warung Lako itu adalah freshly, tasty, dan healthy. Ya. Jadi fresh, kita memang proses fresh, kita ada saladnya. Bagi yang masyarakat Kelungkung yang pencinta salad bisa mampir. Oh, ada salad Chef ya? Ya. Oh, ada salad, keren. Kita ada bebeknya, jangan perlu jauh-jauh ke Ubud. Kita ada hot plate-nya, yaitu kita ada Western Fusion, dan tentunya satu-satunya yang memang sengaja saya hadirkan di sini, itu kita punya dessertnya yang berstaraf internasional, Pak Udi. Jadi tentunya dengan harga yang sangat terjangkau. Kenapa? Saya ingin menawarkan warna kuliner baru yang lengkap
bagi masyarakat Kelungkung secara khusus dan mungkin masyarakat Bali secara menyeluruh, agar bisa mereka mendapatkan experience tadi. Jadi terkadang yang memang sudah biasa table manner ya, habis main course dia pengen dessert, kita ada dengan pilihan dessert yang super fresh. Kalau dari segi minuman, sudah yakin kita selalu pakai bahan fresh. Kita ada smoothie-nya, kita ada jus-nya, kita ada squash-nya, dan kita punya juga ada hot tea dan iced tea-nya yang kita memang benar-benar tekankan di kualitas. Kalau untuk menu favorit sebenarnya, kita ada mujairnya tadi. Yang mujairnya itu khusus saya datangkan dari Batur. Keren. Karena kenapa? Nggak perlu masyarakat Kelungkung jauh-jauh untuk ke Kintamani atau ke Batur. Sudah ada Hanya di untuk sini. sekedar mungkin lunch atau dinner yang memang waktunya sangat terbatas. Kita sudah ada, Wadi. Kita punya dessert yang memang benar-benar, yang pecinta dessert, saya jamin nggak akan pernah kecewa karena pilihannya banyak. Mau yang soft, mau yang kering, mau yang hot, mau yang cool, kita ada. Itulah yang saya ingin hadirkan. Itu yang kita hadirkan di Kelungkung, Pak Odi. Jadi tentunya dengan satu tekad, visi misi saya itu saya ingin ngayah untuk Kelungkung, Pak Odi. Gitu. Ya itu sup ada chef, sup. Kita ada sup. Wow, ini keren dari appetizer, sup, main course dan dessert. Waduh, ini sudah taraf internasional nih saya. Kita ada tom yum. Tom yum, wow keren. Di sini yang memang benar-benar secret ya, Pak. Saya spill nih. Bumbu tom yumnya itu saya datangkan dari Thailand, Bu. Wow, ini rahasia ya antara saya chef dengan penontonnya semua. Ini rahasia kita bertiga ya. Kenapa? Kembali lagi, nggak perlu jauh-jauh dari tom yum, nggak perlu ke Thailand. Di sini ada, Pak. Bumbunya dari Thailand, ya betul. Saya datangkan. Jadi beberapa sebenarnya hampir 90% bumbu, bahan, produk yang kita pakai itu berstandarkan hotel, Pak. Jadi semoga dengan adanya warung Lako, dengan dibukanya warung Lako saat ini, bisa memberikan warna kuliner secara khusus, bisa memberikan makna bidang pariwisata di bidang kuliner secara umum, Pak. Jadi beberapa tradisional kan banyak. Kita pun punya tradisional, hanya saja kita twist ke modern style. Ya mungkin saya punya ini sebuah cita-cita besar nih, saya mungkin bisa dibilang mimpi dulu ya, untuk buat sebuah festival kuliner di Kelungkung. Festival kuliner di mana nanti kita buat seperti fusion, saya. Keren. When East meet West gitu ya. Kemudian dia pernah coba buat spaghetti sunu cekuh gitu. Kemudian buat spaghetti lagi dengan pindang gitu. Ya, mungkin ke depan kita bisa wujudkan gitu, karena dengan kehadiran saya saat ini yang sudah mau mengabdi untuk Kelungkung, tanah kelahirannya, agar bisa mari kita angkat kuliner Kelungkung ini biar bertaraf internasional nanti mungkin saya. Oke. Coba sekian teman-teman, mungkin saya punya apa yang perlu disampaikan kepada penonton, terutama anak-anak muda yang ingin berkecimpung di dunia kuliner. Di Kelungkung jangan pernah takut untuk mengutarakan cita-cita isi hati. Jika punya brand, jika punya konsep yang bagus, silakan untuk mencoba. Karena saya pun baru kali ini mencoba untuk bangun usaha kecil seperti ini. Dan jangan pernah berpikir di awal hal atau hambatan yang menjadi kendala ke depan jika belum memulai. Mulailah dulu. Jika itu sudah mulai, difokuskan, diyakinkan, segala jenis kendala yang akan dihadapi itu akan terlewati secara otomatis. Jadi untuk anak muda Kelungkung, ayo mari kita bangkit untuk membangun sebuah usaha yang kecil. Kita mulai dari awal dan juga untuk kebangkitan Kelungkung yang lebih maju lagi.
Begitu Pak Odi. Wah, keren chef ya. Jadi mungkin bisa Tian tambahkan untuk anak muda jangan pernah takut untuk berusaha, karena kata tidak bisa hanya diungkapkan bagi mereka yang malas untuk berusaha. Betul. Ya, jadi untuk Semeton, teman-teman yang ingin berinvestasi juga di bidang kuliner ini, karena saya lihat Putu sudah berhasil di Jiji, sekarang rame. Nah, silakan hubungi beliau nanti untuk kerjasama investasi di bidang kuliner. Beliau bisa tawarkan beberapa hal, terutama beliau punya franchise juga. Ya, Giring Semeton, cukup sekian malam ini. Dia mau menikmati makanan yang sajikan di depan Tiang Niki karena takut kedinginan nanti ya. Oke, terima kasih. Sinapi Tiang untuk para Mas Santi. Om Santi. Santi. Mantap.